Halo guys, ketemu lagi di channel yang khusus membahas peredam mobil yang asli. Jadi di channel ini hanya membahas tentang peredam mobil yang asli dan tidak membahas tentang bahan-bahan propaganda. Bahan peredam mobil yang asli pasti memiliki data dan standarisasi yang jelas, serta bahannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan data dan standarisasi yang ada. Sedangkan bahan propaganda tidak memiliki data dan standarisasi yang jelas, hanya berdasarkan omongan dari si penjual saja. Peredam asli yang dijual di aftermarket satu-satunya hanya merek Vissel. Jadi bagi pemilik mobil yang mau pasang peredam mobil itu pastikan peredam digunakan adalah merek Vissel. Karena hanya Vissel satu-satunya yang asli, yang sama dengan yang digunakan pabrik otomotif dunia. Mari kita lihat peredam asli bawaan Mitsubishi Xpander ini. Nah, itu dia. Dia keras seperti batu setelah dipanaskan di oven kalau di pabrik. Kalau di aftermarket dipanaskan dengan cara di heat gun. Ya, ini adalah itu peredam asli bawaan Xpander Cross yang sebelum dipanaskan. Ini yang setelah dipanaskan. Nah, lalu ini adalah Vissel yang setelah dipanaskan. Dia keras seperti batu. Tujuannya apa? Yang mencegah vibrasi dan friksi mobil secara baik dan sempurna. Karena yang menyebabkan mobil berisik adalah akibat vibrasi dan friksi yang dihasilkan mobil pada saat mobil itu dipacu. Ya, jadi sekali lagi peredam mobil yang asli itu berbahan dasar aspal, namun tidak semua bahan dari aspal boleh disebut dan dijadikan sebagai peredam mobil. Peredam mobil aspal yang asli itu hanya merek Vissel. Satu-satu yang dijual di aftermarket peredam aspal itu yang asli hanya merek Vissel, itu saja. Maka dari itu pastikanlah ya, jadi si pemilik mobil harus ekstra hati-hati sebelum pasang peredam. Nah, itu adalah Vissel yang sebelum dipanaskan. Dia hanya solid. Ya, kita lihat tuh. Nah, sama kan? Sebelum dipanaskan dia hanya solid. Lalu ini yang setelah dipanaskan dia keras. Dan ini juga setelah dipanaskan dia akan keras. Ya, itulah peredam mobil dalam arti yang sebenar-benarnya, dalam arti yang sesungguhnya. Jadi pemilik mobil jangan sampai terjebak kepada bahan-bahan propaganda. Ya. Nah, Xpander Cross ini yang sudah jadi ya, ini sudah selesai dipasang untuk area plafon dengan lantai. Nah, jadi ini yang sebenarnya ini adalah pasang full body. Hanya saja si pemilik mobil ini tidak mau mobilnya diinap. Jadi kalau tidak, biasanya kita pasang full body standar itu dia butuh sekitar 2 hari atau nginep sehari. Nah, jadi karena pemilik mobil tidak mau menginap, akhirnya kita bagi 2 kali pengerjaan. Yang pertama adalah kap mesin dengan bagian pintu. Lalu tahap berikutnya adalah plafon dengan lantai. Plafon dan lantai ini biasanya jadi satu. Kenapa plafon dan lantai dijadikan satu? Ini karena pada saat kita pasang area plafon, ya, bagian lantai itu pada saat pasang plafon itu tidak ada jok atau kursi mobil yang menghalangi pada waktu kita melakukan pemasangan di plafon. Jadi lebih leluasa. Satu. Kedua adalah untuk menghindari bagian atau part yang dibongkar sampai 2 kali. Jadi sebaiknya kalau lantai dengan plafon ini jadikanlah satu bagian nih waktu proses pemasangannya. Sedangkan pintu atau spakbor itu bebas. Demikian mau kita sampaikan.